Shalom, salam kasih, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita hingga pada saat ini. Oleh karena itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah rumah tangga tanggal 4 Juli tahun 2021, 5 setelah Trinitatis. Akan tetapi terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya lewat bimbingan Roh Kudus-Nya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat segala berkat dan kebaikan. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, khususnya hamba-Mu, supaya hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam ibadah rumah tangga kita tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakakan terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita. Ketika pimpinan sinode, bisop, memanggil 3 orang dari pendeta yang baru ditabalkan. Ketiga orang pendeta ini datang menghadap pimpinan sinode atau eporos. Maka pada saat itu pimpinan sinode memberikan SK kepada mereka. Kepada orang pertama dikatakan, ini SK-mu, pergilah, jemaat yang kamu layani itu rata-rata pedagang. Maka si pendeta muda ini segera pergi. Dia berpikir dia akan melayani dan tidak akan terlalu sulit, karena dia pernah berdagang, karena orang tuanya adalah seorang pedagang. Kemudian datang orang yang kedua, dipanggil pimpinan masuk, dikasih SK-nya. Dia katakan kepada yang kedua, ini SK-mu, layanilah dengan sungguh-sungguh jemaat yang harus kamu layani, karena jemaat yang kamu layani itu semuanya para pejabat, para orang kaya, para pegawai negeri. Dengan bangganya dia berkata, saya melayani di ladang yang basah. Namun yang ketiga datang menghadap. Dia kasih SK. Dia katakan, ini SK-mu, yang harus kamu layani para preman-preman. Karena gereja yang kamu layani adalah di dekat terminal. Para pedagang, para preman, dan juga para rentenir, itulah yang harus kamu
layani. Maka apa yang dipikirkan yang ketiga ini? Dia langsung ketakutan dan cemas. Karena di dalam pelayanan ada sebuah tantangan yang begitu luar biasa yang harus dihadapi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Berbagai cara memang Allah lakukan dalam memanggil para hambanya untuk menyampaikan firman. Khususnya dalam perikop kita pada saat ini, bagaimana Allah memanggil seorang Yesekiel untuk memberitakan firman Allah. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dalam ayat yang pertama sama yang ketiga, Tuhan katakan kepada Yesekiel, apa yang Tuhan katakan? Hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah. Ada sebutan yang dikatakan di sana dalam panggilan itu anak manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesekiel manusia biasa yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai banyak kelemahan, dan yang mempunyai banyak tantangan. Akan tetapi Tuhan mengatakan, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku akan berbicara kepadamu. Setelah itu Yesekiel menegakkan dirinya, dan Allah mulai berbicara kepadanya. Apa yang Allah sampaikan kepada Yesekiel? Di dalam ayat yang ketiga, jelas dikatakan, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak. Yesekiel Tuhan suruh untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel yang pada saat itu sudah memberontak, tidak mau setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, mereka pemberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakakan terhadap aku sampai hari ini juga. Allah katakan, Allah mengutus dia ke tengah-tengah persoalan, ke tengah-tengah umat yang bersoal dengan Tuhan. Persoalan yang terjadi bagi umat Allah tidak persoalan dari mereka sendiri, tetapi persoalan itu terjadi antara mereka dengan Allah. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah memanggil Yesekiel ke sana. Allah mengatakan bahwa tujuan Allah memanggil Yesekiel untuk memberitahukan kepada bangsa itu bahwa ada umat Allah, ada hamba Allah, ada nabi Allah. Ada orang yang taat kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Situasi kehidupan bangsa itu pada saat itu, mereka dibuang oleh Allah dari hadapannya. Mereka dibiarkan Tuhan menderita oleh karena pemberontakannya. Mereka Tuhan biarkan menderita oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Akan tetapi sekalipun demikian, tidak menjadikan bangsa itu untuk taat kepada Tuhan. Mereka senantiasa tetap memberontak. Dan ke sanalah Yesekiel Tuhan suruh untuk memberitakan firman-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 Tuhan katakan, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak persoalan, bahkan dalam ayat yang ke-5 Tuhan katakan, dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tidak persoalan apakah mereka taat atau tidak, tetapi pekerjaan daripada Yesekiel menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa pemberontak yang tidak mau diatur dan seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, sering sekali kita beranggapan bahwa firman yang harus kita beritakan adalah harus benar-benar berbuah. Sering sekali kita merasa gagal ketika tidak ada perubahan di dalam satu tempat yang kita layani. Akan tetapi Bapak Ibu, kegagalan terbesar dari seorang pemberita firman bukanlah karena dia tidak mampu memtobatkan orang. Tetapi kegagalan terbesar adalah ketika dia tidak mau lagi memberitakan firman. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mau katakan kepada kita
Sekarang kita diberikan Tuhan mandat dan kuasa. Tuhan memberikan kepada kita SK. Apa yang harus kita lakukan dalam menyampaikan firman Tuhan? Tentu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada tantangan, ada gejolak, ada pergumulan yang begitu luar biasa, ada penolakan yang begitu luar biasa. Akan tetapi satu hal yang pasti yang harus kita imani di dalam kehidupan kita, bahwa kemanapun kita diutus oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, bahwa Tuhan senantiasa membantu, menopang, menguatkan, dan memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat ini tema yang sampai kepada kita dikatakan pergi dan beritakan firman Allah. Bagaimana orang yang memberitakan firman Allah? Kalau Yehezekiel Tuhan suruh ke tengah-tengah bangsa pemberontak umat pilihan Allah, Yesus Kristus juga menyuruh kita. Dalam kitab Matius pasal 10 ayat 16 apa Tuhan katakan? Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, karena itu hendaklah kamu bijak seperti merpati dan cerdik seperti ular. Persoalan yang dihadapi oleh Yehezekiel sama dengan persoalan kita. Kita diutus ke tengah-tengah serigala. Yang artinya apa? Kita diutus ke tengah-tengah orang yang benar-benar tidak menginginkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi selaku orang yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang sudah menerima keselamatan daripada Kristus, kita akan senantiasa memberitakan firman Tuhan dengan segala kekuatan dan kemampuan, bahkan pertolongan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Jangan pernah kita takut atau tawar hati dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam memberitakan firman Tuhan, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kenapa kami katakan seperti itu, Bapak Ibu? Banyak orang sekarang ini, banyak pemberita, banyak orang-orang yang sudah menerima Kristus, tetapi dia tidak mau taat di dalam pemberitaan itu. Dia tidak mau taat kepada Injil itu. Bahkan dia cenderung menjadikan dirinya seakan-akan menjadi kebenaran. Tetapi ketika Tuhan katakan kepada kita, pergi dan beritakan firman Allah, yang harus kita beritakan adalah firman Allah, tidak lebih daripada itu. Jangan pernah beritakan tentang kehebatanmu. Walaupun banyak para pendeta-pendeta dengan segala kesaksian yang begitu luar biasa, Tuhan seperti itu, seperti ini. Tapi saya mau katakan selaku pendeta, saya mengatakan kepada kita semuanya, terima kebenaran firman Tuhan. Ketika saya sudah diutus oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, bertobatlah dan kembalilah ke jalan Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Taatlah kepada Injil itu yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika dikatakan pergi dan beritakanlah firman Allah, saya mau katakan kepada kita semuanya, maka kita akan senantiasa memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baiknya keadaan yang kita hadapi. Di dalam kitab 2 Timotius 4, Tuhan katakan demikian. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Timotius 4 ayat 2. Tuhan katakan kepada kita seperti ini. Apa dikatakan di sana? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, dalam memberitakan firman Tuhan, menjadi tugas setiap orang yang percaya adalah harus mampu kita mengatakan yang salah itu tetap salah. Jangan pernah takut. Banyak orang sekarang, karena dia orang hebat di gereja itu, karena dia orang hebat di tempat itu, dia sudah salah, tapi seakan-akan dia benar, tidak berani menegur. Maka selaku orang yang hidup di dalam Injil Tuhan, kita harus berani mengatakan salah kepada yang salah dan benar kepada yang benar. Jangan pernah memikirkan soal pendapat manusia. Karena apa? Karena kita melayani bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Jangan kita lebih takut kepada manusia, tapi kita harus lebih takut kepada Tuhan yang sudah mengutus setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
berbagai kita macam-macam diutus oleh Tuhan ke tempat yang berbeda-beda. Seperti yang kami katakan tadi di awal khotbah. Ada yang disuruh ke tengah-tengah para pedagang. Ada yang disuruh ke tengah-tengah para orang kaya. Ada yang disuruh ke tengah-tengah jemaat yang penuh dengan persoalan. Tidak persoalan kamu diutus kemana. Tetapi yang terpenting adalah lakukan pengutusan itu, hidupin pengutusan itu, dan saksikan apa yang Tuhan inginkan darimu. Apa yang harus kamu saksikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Benar ya Tuhan bahwa kami telah Engkau utus ke tengah-tengah serigala. Ajari kami supaya kami mempunyai kekuatan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa membantu dan menopang kami. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan tetap bisa kami lakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.